Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau bahas gimana step-step untuk medical check up. Dan aku mau kasih tau sesuatu yang penting banget buat kalian yang mau extend second year, jangan lupa kapan kalian medical check up. Karena medical check up itu berlakunya kan 1 tahun. Jangan sama kayak aku, second year udah medical check up. By the way, aku tuh sometimes suka banget food preparation. Jadi sekarang aku mau food preparation dulu sambil jelasin ke kalian tentang medical check up. Jadi waktu itu aku ceritain dulu ya pertama kenapa aku bisa sampai medical check up. Oke, sekarang ke bagian gimana step-step aku untuk medical check up di Sydney. Jadi kan aku kan balik Sydney nih setelah payslip aku terkumpul dari Cove Harbour kemarin kan. Nah, habis aku balik Sydney. Nah, terus aku nanti bakal kasih tau kalian step-step bookingnya. Oke, terus balik lagi ke gedungnya. Gedungnya itu kayak di lantai pertamanya tuh kayak nggak ada tulisan apa-apa, kayak kosong hampa gitu kan. Terus habis itu setelah kalian naik, kalian masuk dan kalian juga tunjukin paspor kalian ke resepsionis yang ada di depan, maksudnya di Bupa itu kan. Hai, jadi aku udah selesai food preparation. Maksudnya bawang preparation doang sih, onion preparation ya, bawang merah. Karena mumpung lagi lagi ada waktu ya. Jadi biar aku nggak usah capek-capek lagi motong bawang kalau misalkan mau masak gitu. First of all, aku medical check-up-nya di Bupa Medical Visa Service yang ada di Clearance Street, itu di lantai 1, jadi maksudnya di level 1. Nah, waktu itu aku bookingnya di website, nanti aku bakal taruh linknya di bawah ini, dan juga aku bakal taruh di caption, jadi supaya kalian kalau mau booking tinggal klik aja dan nggak kena ya penipuan dan semacamnya gitu kan. Karena kalau booking itu kita juga harus bayar langsung kan. Oke, terus untuk dapat appointment-nya itu susah. Kenapa susah? Soalnya pas waktu itu kan aku kan udah lodge visa second year nih. Terus habis itu dia minta aku melakukan medical check up tuh kurang dari 28 hari. Maksudnya 28 hari lah paling maksimal gitu kan. Dan aku masuk website-nya Bupa dan gak ketemu tanggal buat appointment. Artinya tuh kayak setiap hari tuh udah full gitu loh. Dan buat bulan depan pun gak ada gitu kan. Jadi endingnya aku kan kayak aduh gimana nih nanti daripada visa gue ke cancel gitu kan atau gimana. Endingnya gue telepon Bupa nih, telepon Bupa terus kayak bilang bisa nggak ya kalau aku mau booking langsung via telepon gitu kan. Terus orangnya bilang nggak bisa, harus dari website, dia bilang kayak gitu. Jadi akhirnya pas hari itu juga karena aku udah berapa hari ya kayaknya aku nungguin tanggal appointment-nya ada gitu kan, maksudnya muncul di website itu kayak 2-3 hari gitu kan. Soalnya panik kan, takutnya daripada kita medical check up mepet-mepet gitu, agak worry juga sih. Terus endingnya pas habis telepon tanggalnya muncul dan tepatnya itu pas hari Senin kalau nggak salah, dan pas pesan juga itu minggu depan gitu, minggu depannya setelah, maksudnya kayak kayak setelah waktu aku telepon munculnya Senin minggu depan gitu, jadi nggak terlalu mepet juga sih. Untuk ketentuan medical check up itu sama aja sama kayak kalian apply yang first year. Jadi kalian buat cewek tuh jangan pas lagi dapet, kalau misalkan lagi dapet mungkin diganti ke 15 hari, kalau nggak salah 15 hari sesudah dapet atau gimana gitu, aku juga lupa. Nah, habis itu jangan dalam keadaan sakit ya pastinya, supaya kan medical check up kita tuh tetap oke gitu. Dan untuk biaya medical check up di sini itu waktu itu aku kena sekitar 300-an lebih, hampir 400. Tapi setiap orang beda-beda sih.
kadang bisa juga mereka cuma keluar sekitar 300, tapi nggak tahu kenapa punya aku tuh ada satu tambahan lagi, jadi aku keluar hampir 400 kayak gitu. Oke, jadi kan sekarang tuh kalian tinggal cari di Google Map aja. Kalau misalkan kalian udah booking nih, udah oke, udah bayar, kalian tinggal datang aja pas jamnya ditentukan. Jadi kalian tuh usahakan datang 5 menit sebelum jam appointment. Jadi waktu itu aku tuh appointmentnya kalau nggak salah jam 11 ya, aku datang 10.20, bisa nyampe ke tempat itu 10.20 gitu. Soalnya pertama tuh aku takut nyasar gitu kan, meskipun sebenarnya nggak terlalu jauh gitu, karena kita bisa naik tram, maksudnya naik light rail gitu. Untuk jalan lengkapnya kalian bisa lihat di Google Map, tapi kalau misalnya seingat aku waktu itu turunnya di Wynyard, kalau nggak salah aku turun naik tram, turunnya di Wynyard, terus habis itu aku jalan sampai ke Bupanya, sampai ke Bupanya, terus pas kalian masuk, kalian tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada resepsionis, pokoknya nggak ada orang deh. Nah, itu caranya adalah kalian pokoknya lihat ada papan yang buat kayak lift gitu, kalian tuh pilih level 1, karena Bupa itu kan di level 1, kalian pilih level 1, nanti bakal muncul liftnya itu ada kodenya ABCD gitu kan. Nanti kalau misalkan yang pesennya C, berarti yang pintu lift yang kebuka itu bakal di C. Jadi kalian tinggal masuk ke sana, nanti kalian otomatis langsung di stopkan, maksudnya di liftnya itu bakal berhenti di Bupa gitu, di level satunya gitu. Oke, terus kalian habis itu kan masuk jangan lupa kalian siapin paspor, terus kalian juga tunjukin booking kalian, nanti kalian bakal dikirimin email kayak apa sih namanya, referral letter kalau nggak salah deh, itu buat case tunjuk aja kalau misalkan kalian tuh emang udah booking, dan juga emang ada surat apa namanya tuh, surat kalian tuh harus medical check up gitu intinya, buat perpanjang visa gitu. Terus habis itu kalian juga kasih tunjuk paspor, dan udah kalian disuruh duduk dan nunggu gitu. Dan menurut aku jamnya itu nggak ngaret ya, maksudnya kayak tepat waktu banget gitu loh. Kayak aku jam 11 kan disuruh medical check up, maksudnya appointment jam 11 nih, aku masuk ke ruangan medical check up ketemu dokter itu jam 11:03 apa 11:05 gitu. Kayak ya mereka tuh nggak wasting our time gitu loh, karena habis itu aku juga kerja lagi kan habis selesai medical check up itu. Nah, sebelum kita masuk ke ruangan buat medical check up tuh, jadi kita bakal kayak ditanya-tanya sama pokoknya aku nggak ngerti itu resepsionis apa gitu kan. Pokoknya kayak pertama kali dulu kalian nunggu jam 11:05, aku habis itu disuruh foto, habis itu kayak mungkin mereka mau isi data kita kali ya. Nah, itu cuman berapa menit ya? Cuman mungkin 5 menit kali, cepet banget sih. Cuman dia nanya, kalian tuh mau perpanjang visa lagi nggak gitu, maksudnya mau tinggal selama di Australia jadi PR nggak gitu. Terus ya kalau aku sih pas saat itu aku bilang enggak, soalnya kayak ya males aja gitu, ribet gitu, jadi bilang ya enggak. Tapi kalau untuk kedepannya sih belum tahu mau PR apa enggak. Pokoknya itu pertanyaan yang kayak simple gitu sih, kayak cuman buat isi data mereka aja gitu. Habis itu udah, kalian duduk nunggu lagi, dan kalian baru dipersilakan untuk masuk ruangan. Terus yang pertama medical check up aku itu adalah ronsen, jadi X-ray gitu kan. Jadi kalian nanti pas masuk, kalian disuruh ganti baju, terus baju kalian tuh sama perhiasan kayak gini-gini nih, itu ditaruh di locker gitu, HP juga taruh locker. Jadi kita cuma kayak pegang berkasnya, sama kita ganti baju warna biru gitulah pokoknya. Terus habis itu kita nunggu, dan pertama kali aku X-ray. Bisa X-ray selesai, kalian nunggu lagi, karena pas susun aku tuh ada disuruh tiga medical check up gitu. Habis itu yang kedua itu kita tes mata, pokoknya kayak timbang berat badan. Terus habis itu pokoknya intinya yang kedua itu kayak cuma timbang berat badan, tes mata, pokoknya cek tinggi, dan pokoknya mungkin sekitar fisik itu sama cek tensi darah gitu ya. Intinya yang kedua kayak gitu. Terus yang ketiga itu baru ketemu dokter. Jadi kalau ketemu dokter tuh, dokternya tuh waktu itu ramah banget, aku lupa namanya siapa, cewek kan. Terus dia kayak kayak banyak nanya gitu, kayak kamu kerja apa, wah bagus banget kerjaan kamu, bla bla bla.
Nah terus habis itu dokternya itu kayak jelasin, sebenarnya ketemu dokter tuh nggak gimana-gimana sih, cuman dia cuma nanya kamu ada tuberkulosis gak gitu-gitu, kayak pertanyaan yang ada di visa itu loh. Terus kalian cuma tinggal bilang no 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 no, udah selesai. Terus habis itu dia bakal cek refleks kita, jadi dia kayak kayak ketok lutut gitu, ketok lutut. Terus habis itu dia juga ngecek apa pernafasan gitu-gitu sih. Dan endingnya dia cuma bilang ada yang mau ditanyain gitu, terus dia bilang overall oke, nanti kalau misalkan ada yang nggak oke bakal dihubungin, maksudnya bakal ditelepon gitu dalam waktu 2 hari kerja gitu kan, pokoknya kalau Sabtu Minggu nggak dihitung ya, kalau hari kerja Senin sama Selasa paling gitu kan. Tapi karena aku berhubung aku uh, medical check up Senin, mungkin aku bakal dihubungin hari Rabu apa nggak Kamis gitu, Rabu atau nggak Kamis. Tapi kalau nggak dihubungin artinya medical check up aku tuh udah baik-baik aja dan oke gitu. By the way, aku ada kelupaan satu. Jadi di yang kedua itu selain tinggi badan blablabla, ada tes darah juga. Jadi darah kalian diambil. Itu jujur nih agak deg-degan sih, kayak nggak nyangka aja kalau misalkan ada tes darah. But oke lah. Dan habis itu kita sudah selesai kita ganti baju dan bla 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 bla, udah selesai. Ya udah kita langsung boleh pulang. Kayak gitu. Sesimpel itu. Dan seingat aku waktu itu aku selesai mungkin sekitar jam 1 kayaknya deh. Pokoknya nggak selama itulah, nggak lah, mungkin sekitar 2 jam gitu. Kayak karena kan kita mesti nunggu, karena kita ganti-gantian kan untuk tesnya itu. Terus habis itu kita pulang, udah deh melakukan aktivitas seperti biasa. Cuman kan kita habis ambil darah di sini nih, di sini nih ambil darah. Jadinya tangan ya biasa lah agak lemas tak berdaya gitu nggak sih? Jadi kayak gitu pengalaman aku medical check up di Sydney. Kalian mau nanya apa lagi nih? Kalau misalnya ada pertanyaan tentang medical check up, kalian boleh tanya aku sebelum aku lupa. Makanya kenapa aku bikin video ini, supaya aku tuh inget dan kalian juga tahu gimana cara medical check up dan nggak agak ngangong-ngangong kayak aku pertama kali medical check up, karena aku nggak ngecek di YouTube atau apapun atau gimana ya. Kayak pokoknya dia nggak tahu apa-apa deh. Atau aku udah pernah ngecek tapi nggak ketemu kayak konten-konten kayak gini gitu loh. Actually I need it, but ya udahlah, gue udah lewatin, jadi ya udah gue sharing supaya semoga membantu buat kalian gitu, semoga berguna gitu ya. Oke. So sekian dulu video dari aku dan bye bye.